Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita bahwasanya ada orang Swedia nginjak-injak Al-Quran. Tentu kita prihatin dengan masalah ini karena kita sebagai orang Islam meyakini Al-Quran itu kitab suci. Al-Quran itu kalamullah. Sehingga apa? Mushafnya meskipun hanya kertas itu wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan. Meskipun ibaratnya kertas lah. Kertas ketika kertas itu ditulis ayat-ayat Allah, ditulis firman-firman Allah, maka sudah berbeda hukumnya dengan kertas yang ditulis mungkin novel, buku atau yang lainnya. Karena itu haram bagi kita menginjak-injak Quran. Haram bagi kita mengencingi Quran. Haram bagi kita menjadikan mushaf itu sebagai mungkin bungkus daging babi atau apa, haram. Bahkan mungkin bungkus bubur juga tidak boleh. Tapi kemudian emosi yang tersulut dari banyak orang itu melaknat pelakunya. Kalau kita belajar tentang sejarah, Nabi pernah mengirimkan utusan 70 orang pengajar Quran. Kemudian 70 orang itu dibantai habis di Bi'rul Ma'unah. Lalu Nabi pun kemudian doa kunut. Doa kunut yang kita kenal dengan kunut nazilah. Yang isinya adalah melaknat mereka yang telah membantai delegasi-delegasi Nabi. Akan tetapi kemudian turun ayat. Turun perintah. Turun yang melarang Nabi melaknat. Yang kemudian akhirnya Nabi menghentikan kunut, menghentikannya itu apa? Menghentikan kunut, menghentikan laknatan. Maka pendapat yang kita ikuti, Nabi menghentikan, tidak melaknat lagi, meskipun ada yang kemudian menghentikan kunut. Artinya apa? Orang yang membunuh ahli Quran saja yang oleh Nabi dilaknat, itu Allah melarang untuk melaknatnya. Kemudian Wahsy bin Harb adalah seorang budak yang dijanjikan merdeka jika bisa membunuh Rasulullah atau Ali atau Hamzah. Dan dia berhasil membunuh singa padang pasir, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, kekasih Nabi, pembela Nabi. Yang akhirnya kemudian Nabi marah, lalu berjanji akan membalas lebih dari itu. Maka turun ayat, kalau disakiti ya nyakiti, balasnya yang sama, tidak boleh lebih. Kalau sabar memaafkan ya lebih baik gitu. Terkait kejahatan di Swedia itu, maka gimana? Ya kita semestinya sebagai Muslim yang menuntutlah jalur hukum. Itu jalur hukum. Tapi hemat saya tidak perlu melaknat. Karena mereka memang masih kafir kan, pelakunya itu kafir. Justru kita itu mesti introspeksi diri. Kita yang orang Islam itu barangkali bertindak naif juga. Qurannya, mushafnya kita muliakan, mushafnya kita taruh di tempat yang terpuji, tapi hukumnya yang kita injak-injak. Tulisannya aman, hukumnya yang tidak aman. Contohnya banyak. Allah melarang untuk mencemooh kaum lain,
kita mencemooh kaum lain. Allah melarang menggunjing, kita menggunjing. Allah melarang berdusta, kita berdusta. Allah melarang kita memata-matai orang, mencari aib orang lain. Kita paling hobi mencari aib orang lain. Allah menyuruh kita klarifikasi jika ada berita yang tidak jelas. Kita jarang klarifikasi. Berita buruk kalau udah itu rival kita, segera kita share, segera kita sebarkan. Tidak peduli benar, tidak peduli salah. Maka sebenarnya hal itu juga masuk menginjak-injak Quran. Yang diinjak-injak apa? Aturannya. Nah, oleh karena itu sebagai muslim, mari kita bertindak sesuai dengan prosedur hukum. Ya, usulkan untuk dihakimi, tidak perlu melaknat. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang Allah akan tentukan. Sebagaimana kita tahu, Wahsy bin Harb adalah pembunuh Hamzah, tapi nyatanya Allah kasih hidayah. Ikrimah bin Abu Jahal memusuhi Nabi bersama ayahnya, tapi Allah juga kasih hidayah. Umar bin Khattab tidak membunuh Nabi, Allah kasih hidayah. Kita tidak tahu. Nah, apa yang jadi kehendak Allah. Saya hanya mengajak kita untuk introspeksi diri. Apa? Jangan injak-injak Quran. Jangan injak-injak hukumnya Quran. Jangan injak-injak aturannya Quran. Barangkali ini tidak Anda setujui, tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.